Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Pelajaran malam ini melanjutkan tema yang lalu, bahwa tema yang lalu adalah pemanasan, ya, agar kita semangat, kita bersama di dunia ini di atas jalan yang diridhoi oleh Allah, dan juga selamat dari bahaya-bahaya, baik bahaya di dunia maupun akhirat. Maka yang lalu juga sudah diterangkan bahwa tidak ada jalan lain bagi setiap kita yang ingin selamat sampai ke tujuan kita, sampai pada apa yang kita inginkan, yaitu surga Allah, ridho Allah, berjumpa Allah dengan selamat. Tidak ada jalan lain, atau jalannya cuma satu, yaitu kita menjadikan diri kita berada di jalan yang lurus, yang disebut dengan as-siratal mustaqim. As-siratal mustaqim yang lalu juga sudah diterangkan pertemuan yang lalu, ada dua. Ada yang maknawi. Yang maknawi ini abstrak, tidak bisa diindra. Untuk siratal mustaqim yang maknawi ini bentuknya luas, meliputi, mencakup seluruh ajaran Allah, syariat Allah, agama Allah, mencakup semua yang Allah cintai, Allah ridhoi. Dan itulah satu-satunya yang bisa mengantarkan pada kita semua selamat. Selamat di dunia dan di akhirat. As-siratal mustaqim yang kedua yang disebut dengan sirat hissi, yang bisa diindra, yaitu jembatan yang membentang di atas jahanam. Itu siratal mustaqim juga. Tapi itu hissi, bisa diindra, bisa dirasa. Setiap orang yang mau ke surga tidak bisa tidak harus melalui jembatan tersebut. Nah, kata Imam Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Madarijus Salikin, di awal-awal beliau katakan bahwa dua jembatan ini sama, maksudnya sama. Yang dimaksud oleh beliau, ketika seseorang itu ingin selamat bisa menyeberangi jembatan yang membentang di atas jahanam, tergantung keadaannya di dunia ini terhadap jembatan atau as-siratal mustaqim yang maknawi. Kata Ibnu Qayyim persis diterangkan oleh Rasulullah 4 sifat daripada jembatan yang membentang di atas jahanam yang lalu sudah diterangkan. Ini tinggal ngulang secara singkat. Yang pertama, jembatannya itu tajam, lebih tajam dari pedang dan lebih kecil, dan itu kalau secara akal tidak akan bisa orang bisa menyeberangi. Padahal dia harus nyebrang. Maka satu-satunya yang dibutuhkan adalah adanya pertolongan dari Allah. Artinya keselamatan kita hanya bergantung kepada pertolongan Allah. Siapapun tidak akan bisa nyeberangi tanpa adanya pertolongan dengan Allah. Sehingga penjelasan Rasul SAW seperti pedang seperti itu, maunya beliau agar kita lari kepada Allah, agar kita merapat kepada Allah. Bagaimana cara merapatnya? Dengan cara memunculkan, menumbuhkan di dalam hati-hati kita kecintaannya kepada Allah. Kalau sudah muncul cintanya kepada Allah, akan muncul cintanya kepada ibadah kepada Allah. Karena pendorong utama orang itu menjalankan ibadah adalah cinta kepada Allah dan iman kepada hari akhir.
cinta kepada Allah sehingga dia akan berharap, selalu berharap, minta pertolongan kepada Allah, akan serius dalam hidupnya bagaimana dia memaksimalkan waktu semaksimal mungkin sehingga dia sadar, bangkit, tidak lalai, tidak malas. Demikian juga supaya selamat di dalam menyeberangi jembatan harus munculnya rasa takut betul-betul jatuh. Sehingga di situ dua sifat ini menjadi sifat kita di dalam beribadah kepada Allah. Yaitu penuh harap kepada Allah, berharap ibadah kita diterima, berharap iman kita diterima, berharap kita ini senantiasa dalam lindungan Allah sampai kita ke tujuan kita, ke negeri moyang kita. Dan kita harus benar-benar takut terjatuh dari jembatan tersebut. Dua ini kata Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal menjadi sayap, dua sayap di dalam kita terbang menuju Allah. Namanya burung itu harus terdiri dari 2-3 hal kalau ingin terbang bagus. Pertama, burung tersebut ada kepalanya. Maka burung itu tidak akan hidup kalau tidak ada kepalanya. Sehingga iman itu disebut dengan kepala. Iman itulah yang mendorong. Iman itulah yang membangkitkan kita semangat. Semakin tinggi keimanannya, semakin tinggi ibadahnya. Siapa orang yang paling semangat beribadah? Orang yang paling kuat imannya, yang paling tinggi imannya. Nah, kemudian burung tersebut ada kepala, ada 2 sayapnya. Yang kata Imam Ahmad tidak boleh salah satunya lemah. Semakin tinggi imannya, semakin tinggi terbangnya, akan semakin besar kemungkinan keselamatannya. Itu maksud penjelasan Rasul, lebih kecil dari rambut, lebih tajam dari pedang. Tapi bisa, kita harus yakin, kita harus semangat, harus optimis, harus yakin Allah menolongnya. Karena Allah berfirman, alladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti akan kami tunjukkan ke jalan kami. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam membangkitkan semangat kita. Beliau bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wa la ta'jiz. Bersemangatlah kalian menuju perkara yang bermanfaat padamu. Menuju menghindarkan kamu dari bahaya. Maknanya apa? Kita ingin masuk surga. Bahayanya apa? Jatuh ke neraka. Semangat. Wala ta'jiz, jangan malas. Rasul juga bersabda, ajaban linnar. Aku heran dengan neraka ini. Nama haribuhu. Aku heran dengan neraka ini. Kenapa orang yang takut neraka kok malah bisa tidur? Beliau heran karena orang yang takut neraka kok enak-enak tidur. Maksudnya lalai. Mestinya kalau takut ke neraka ya nggak bisa tidur. Ajaban lil jannati, aku heran dengan surga. Nama talibuhu, orang kepingin surga kok malah tidur. Kita lihat orang-orang dahulu. Nah, bagaimana semangatnya? Yang kedua, jembatan itu kata Rasulullah SAW kecepatannya berbeda-beda. Yang paling cepat seperti kedipan mata. Yang kedua seperti kilat. Yang ketiga seperti kuda kencang. Dan seterusnya bahkan ada yang merangkak jatuh. Setiap kita tentunya ingin yang seperti kilat. Makanya kata Rasulullah SAW, keadaan orang di jembatan tersebut cepat tidaknya juga tergantung kepada keadaan kita terhadap Shiratal Mustaqim yang maknawi di dunia ini. Semakin cepat kita menyambut seruan Allah dan Rasul-Nya, dengan bersungguh-sungguh, sabar, ikhlas, jujur, mempelajari agama Allah, kemudian memahami agama Allah, mengamalkan, semakin cepat nanti berjalannya menyeberangi jembatan yang lurus. Nah, mari kita saling mengingatkan, berlomba-lomba, kata Allah, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba ingatkan, mana ini kok lemot, mana kok telat, mana kayak gitu. Saling mengingatkan, tawasau bil haq, karena jalan menuju Allah itu berat.
Jalan menuju Allah itu, menuju surga itu susah. Nah, butuh tadi kesungguhan kita di dalam mempelajari agama Allah. Tadi diterangkan dengan penjelasan sifat orang yang menyeberangi berbeda-beda kecepatannya. Dari itu penjelasan tadi, maunya Rasul SAW, kita jangan malas-malesan, segera sadar, bangkit. Bahasa Arabnya itu yaqzah. Nah, kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW, jembatannya itu gelap. Sehingga di situ dibutuhkan cahaya agar orang bisa melihat jembatan tersebut. Yang kecil dan tajam, itu bisa dilihat, tapi pakai cahaya. Maka di sana ada pembagian cahaya. Dan cahaya ini diperoleh dari bagaimana kita di dunia ini terhadap jembatan As-Siratal Mustaqim yang maknawi yang di dunia ini. Semakin kita mendalami ayat-ayat Allah, maka ketika ayat Allah itu didalami, difahami tafsirnya, maknanya, itu akan Allah akan terangi hati manusia, menjadi cahaya yang menerangi hati manusia. Karena Al-Quran itu cahaya, Al-Quran itu nur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awaman kana maitan?" Apakah orang yang telah mati? Yang dimaksud di situ mati hatinya. Fa'ahyainahu, kemudian kami dihidupkan dengan Al-Quran. Sehingga kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, maka orang yang mati hatinya karena tidak faham makna Al-Quran untuk bisa menghidupkan hati dengan memahami maknanya. Maka orang yang tidak mengerti Al-Quran hatinya bisa mati. Maka orang yang telah mati hatinya, dia telah mati sebelum matinya. Dia telah mengubur dirinya sebelum dikubur. Dirinya berjalan, mungkin orangnya paling sehat, tapi itu bangkai berjalan. Orang yang mati hatinya. Maka manusia darurat, mutlak butuh kepada Al-Quran. Terutama maknanya. Karena kalau sekedar melewati kerongkongannya, tidak melewati kerongkongannya, berhenti di kerongkongannya, hanya sibuk dengan hataman, dengan membaca lafaz-lafaznya, ada pahalanya. Tapi itu tidak akan menghidupkan hatinya kalau tidak difahami maknanya. Artinya manusia lebih butuh kepada makna Al-Quran daripada lafadznya. Mana yang lebih baik? Orang yang mengerti makna-maknanya, bacanya mesti ya. Maka mengerti maknanya itu lebih diutamakan. Kalau bisa jalan bareng, orang sepuh-sepuh kok belum bisa baca Al-Quran. Nah, belajar baca, tapi tafsirnya ditekuni juga. Karena itu yang dibutuhkan oleh hatinya. Maka tergantung semangat manusia di dunia di dalam mempelajari. Sejauh mana cahaya yang diberikan oleh Allah nanti, tergantung sejauh mana semangat kita mempelajari agama Allah di dunia ini. Sehingga kalau kita lihat orang-orang salaf dahulu, semangat belajarnya. Seperti An-Nawawi rahimahullah. Kita enggak asing lagi Imam An-Nawawi. Sehari 12 kali belajar. 12 kali. Kita seminggu sekali. Nah, mau minta cahaya seperti Imam Nawawi. Padahal itu imam a'immah, di bawahnya tabi'ut tabi'in, di bawahnya imam tabi'in, di bawahnya sahabat. Sahabat adalah yang paling terang cahaya mereka, yang paling kuat iman mereka. Nah, dan tertingginya dari sahabat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang membedakan dengan Umar dan sahabat lain dari Abu Bakar? Bukan agama, bukan syariatnya, bukan amalannya. Amalannya sama. Salat subuhnya ya 2 rakaat Abu Bakar. Salat isyanya ya 4. Tapi apa yang membedakan? Iman yang ada di hatinya yang tidak bisa diimbangi oleh sahabat siapapun, bahkan sahabat Rasul siapapun. Abu Bakar As-Siddiq. Nah, maka kita, demikian juga Al-Imam
Baca kitabnya mereka banyak sehari dalam membaca buku, dalam membaca kitab cepat. Seperti Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Beliau hidup di abad keempat. Beliau membaca kitab itu sampai mencapai 200.000 judul kitab. Saya baca satu kitab tipis dengan Pak Ence sudah 5 tahun, gak mari-mari. Nah, karena harus diterjemah sedikit per huruf diterjemah kayak gitu. Kalau orang Arab lewat surut gitu. Nah, beliau ngarang Ibnul Jauzi ini nyusun kitab 1000 judul. Barokah, Imam Bukhari, Imam Ahlus Sunnah semuanya waktunya itu barokah. Tidak ada yang rela, tidak ada yang mau kalau waktu-waktu nafas-nafasnya berlalu tanpa takarrub kepada Allah. Karena setiap nafas itu akan ditanya oleh Allah. Dan kemungkinan nafasnya itu cuma 2. Kemungkinan keluarnya nafas itu, padahal itu nikmat yang akan ditanya oleh Allah. Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Akan ditanya sebentar lagi kenikmatan itu oleh Allah ketika berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Setiap nafas kita akan ditanya. Kalau tidak digunakan mendekatkan diri kepada Allah, pasti nafasnya akan terbuang sia-sia. Dan itu yang disebut husrin, merugi. Sebagaimana firman-Nya, wal asri innal insana lafi husrin. Yang ketiga, yang keempat, tadi itu cahaya. Kita butuh cahaya. Sejauh mana cahayanya tergantung semangat kita. Tergantung kita memahami ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, di atas jembatan itu ada yang disebut kalalib. Kalalib itu penyambar-penyambar. Kalau dia tidak kokoh di jembatan tersebut, maka dia akan disambar oleh penyambar-penyambar yang disebut dengan kalalib. Maka di dunia ini juga banyak penyambar-penyambar. Kita sudah berusaha berada di jalan yang lurus, as-siratal mustaqim. Kita telah mempelajari agama Allah sebagai siratal mustaqim. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengamalkannya, jalan yang lurus. Tapi masih banyak di dunia ini penyambar-penyambar dan kebanyakan manusia tersambar juga. Apa penyambar-penyambar itu? Diterangkan di dalam banyak ayat adalah hawa nafsu dan syaitan. Untuk hawa nafsu yang lalu sudah kita bahas di antara ayat-ayatnya. Di antaranya surat Al-Maryam yang lalu ayat 59. Bahwa karena mengikuti hawa nafsu manusia menjadi orang yang malas beribadah. Karena sibuk dengan urusan dunia. Karena menuruti cinta dunia sampai agamanya, sampai dia keluar dari jalan yang lurus. Kalau kita pelajari ayat-ayat dan hadis seperti itu, bahwa mengikuti hawa nafsu itu mencintai dunia. Banyak ayat-ayat, bal tu'thirunal hayatad dunya. Apa artinya? Bal tu'thirunal hayatad dunya, bahkan kalian itu lebih mengutamakan kehidupan dunia. Bal tuhibbunal mala hubban jamma. Bahkan kalian itu mencintai dunia dengan kecintaan yang jamma sangat. Nah, inna haula'i yuhibbunal ajila. Sesungguhnya mereka itu senangnya yang segera-segera di dunia. Itu pun kan kebanyakan orang seperti itu. Kita ini tabu, malu kalau ketemu teman, ketemu kawan, bicara agama. Tapi asik, senang tanpa ingat waktu kalau bicara dunia. Nah, yang kedua, maka kalau orang di dunia ini tersambar oleh nafsu dunia, oleh godaan dunia, nanti di akhirat pun, di jembatan pun akan tersambar dari penyambar-penyambar itu. Artinya kan jangan sampai kita ini tersambar. Artinya jangan dunia kemudian didahulukan daripada urusan akhirat. Orang yang cerdas, kata Rasulullah SAW, al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah orang yang menahan hawa nafsunya
dan beramal setelah kematiannya. Beramal untuk akhiratnya. Ayat yang bahayanya ikuti hawa nafsu. Itu diantara perangkapnya orang itu mencintai dunia atau hubbud dunia. Mencintai dunia itu penyebab orang keluar dari as-siratal mustaqim. Allah berfirman, "Fa'amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa." Barang siapa yang melampaui batas dan mementingkan kehidupan dunia, maka tempat kembalinya adalah Jahannam. Nah, kemudian yang kedua, supaya kita kokoh tidak tersambar. Yang pertama tadi, jangan kita tersambar oleh seruan-seruan nafsu. Karena nafsu itu selalu mengajak pada kejelekan. Allah berfirman, "Innan nafsa la'ammaratun bisu." Nafsu itu selalu memerintah dalam kejelekan. Yang kedua, yang menyebabkan orang itu tidak kokoh di jalan yang lurus adalah terbawa oleh seruan syaitan. Nah, ini saya bacakan di bab 13 ya. Ini judul kitabnya, Ighatsatul Lahafan fi Masayidis Syaitan. Ighatsatul Lahafan ini artinya benteng yang kokoh di dalam menghadapi tipu daya syaitan. Kitab ini membahas dua perkara di sini, di kitab ini. Pertama, bagaimana kita mengokohkan hati. Bagaimana kita merawat hati. Bagaimana kita menguatkan hati. Kita menyelamatkan hati. Karena keadaan manusia di dunia dan di akhirat tergantung hatinya. Nilai manusia yang dinilai hatinya. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya. Rasulullah bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada wajah-wajah kalian. Allah tidak melihat kepada tampang-tampang kalian. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah hati kalian dan amalan kalian. Di bab 3 itu bab 1 sampai 12 membahas bagaimana kuat, bagaimana hati kuat supaya kuat. Bagaimana hatinya supaya baik, menjadi qalbun salim. Mulai bab 13 ini ya. Di bab 13 ini judulnya beliau mulai masuk ke bab pembahasan fi makaidis syaitan. Membahas tentang tipu daya syaitan. Makaid itu budaya syaitan. Ila yakidu biha ibnu Adam. Allati yakidu biha ibnu Adam. Nah, maka syaitan pun akan berusaha untuk mengeluarkan manusia dari jalan yang lurus. Dan mulai terusirnya syaitan dari surga sampai hari kiamat tiada berhenti. Setiap paginya dia mengumpulkan iblis di atas singgasananya. Dia mengumpulkan setan-setan untuk memberikan mahkota kepada setan-setan yang mampu menyesatkan manusia. Saya bacakan perkataan beliau, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Qala ta'ala ihbaran an aduwihi iblis. Allah berfirman tentang musuhnya, musuh Allah yaitu iblis. Lama sa'alahu ketika Allah bertanya kepada iblis an imtinaihi anis sujud, tentang ketidakmauan iblis untuk sujud li Adam kepada Adam. Wahtijajuhu, dan alasan iblis, apa yang menjadi alasan mau sujud, tidak mau tunduk taat kepada Allah? Dia mengatakan bi annahu khairun. Iblis mengatakan bahwa iblis lebih baik daripada Adam. Wa ihrajuhu minal jannati, sehingga itulah yang menyebabkan iblis dikeluarkan dari surga. Annahu sa'ala an yuntadhira, ketika iblis dikeluarkan dari surga,
Iblis itu berdoa kepada Allah. Iblis meminta kepada Allah untuk diberi tangguh sampai hari kiamat. Dan iblis mengatakan kepada Allah, "Fabima aghwaytani," karena engkau ya Allah telah menyesatkan aku. Ghawa ini, aghwa ini artinya berasal dari kata ghawa. Ghawa ini kesesatan. Ada juga dolal, ya dolal. Tapi bedanya dengan ghawa. Ghawa ini adalah sesat dalam kondisi dia tahu, dia sadar. Dia sudah tahu jalan petunjuk, jalan hidayah, jalan yang menyelamatkan, dan dia tahu jalan yang sesat, kemudian dia memilih jalan yang menyesatkan. Ini iblis. Nah, sehingga bahasanya bukan, iblis tidak mengatakan fabima adlaltani, tidak pakai dolal, tapi aghwa. Karena ghawa ini dalam kondisi sadar dan tahu apa yang dilakukan oleh iblis itu perkara yang dimurkai oleh Allah, perkara yang menyampaikan iblis ke nerakanya. Maka iblis bersumpah, "Karena engkau ya Allah telah menyesatkan aku, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim." Pasti aku akan menduduki jalanmu yang lurus. Dengan bersumpah kepada Allah. Nah, dengan bersumpah kepada Allah. Apa iblis bersumpah kepada Allah? La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan duduki jalanmu yang lurus. Nah, yang selalu kita minta dalam sholat. Tsumma la'atiyannahum, tidak hanya diduduki jalan yang lurus oleh iblis. Kalau tadi nafsu yang ada pada setiap kita, itu pun sudah banyak manusia yang gagal. Gagal apa? Gagal menguasai nafsunya. Gagal menundukkan nafsunya. Malah dia yang ditundukkan dan dikendalikan oleh nafsunya. Ini juga musuh kedua yang tidak kalah bahayanya. Yang kata iblis, saya akan duduki jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum, kemudian aku akan mendatangi mereka. Bukan hanya diduduki jalan Allah, tapi orangnya dijemput, didatangi. Min baini aidihim, dari arah depannya, wa min khalfihim, dari arah belakangnya, wa an aimanihim, dari sebelah kanannya, wa an samailihim, dari sebelah kirinya, wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau ya Allah pasti akan mendapati kebanyakan Bani Adam itu kebanyakannya tidak bersyukur. Alias apa? Kufur. Nah, kalau jumhurul mufassirin, kebanyakan ahli tafsir menafsirkan ayat ini, surat Al-A'raf 16-17, wan nuhat dan ahli nahu, hudhifa ala, di sini ada ala yang dibuang. Ala siratika. Mestinya karena engkau telah menyesatkan aku ya Allah, pasti aku akan menduduki mereka di atas jalanmu yang lurus. Kenapa alanya dibuang? Nah, mestinya bunyi ayatnya la'aqudanna lahum ala siratika. Pasti aku akan menduduki mereka, pada mereka jalanmu yang lurus. Ini maknanya apa kok dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, maka kaidahnya itu maknanya lazimun lahu, mulazimun lahu. Maksudnya mulazimun akan senantiasa. Jalan Allah yang lurus, as-siratal mustaqim, itu sama sekali tidak akan ditinggal oleh iblis. Oleh syaitan-syaitan tidak akan ditinggal 24 jam standby, tidak ada capek. Makanya Rasul tadi bilang, kenapa yang ingin surga kok malah tidur? Sementara musuhnya nggak tidur-tidur. Nah, lazim la alzimannahu, aku akan terus mengikutinya, wala arsudannahu, wala arsudannahu. Arsada itu artinya aku akan buru.
Aku akan buru kemana dia pergi. Nah, dan siratal mustaqim itu maknanya siratal mustaqim dinukal wadih, agama Allah yang jelas. Wa kitabullah, siratal mustaqim itu jalan Allah, kitab Allah, agama yang jelas, bukan remeng-remeng. Itu akan diduduki oleh iblis untuk dipalingkan menuju yang remeng-remeng. Ya, apa remeng-remeng? Remang-remang, enggak jelas. Ini sehingga dia beragama tanpa keyakinan, bukan di atas keyakinan. Agama yang lurus juga mananya kitabullah. Ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Kitabullah Al-Qur'an diduduki. Wis yang penting baca saja, enggak usah difahami, kata iblis. Juga siratal mustaqim maknanya Islam. Sehingga dia malas mempelajari Islam. Kata Mujahid rahimahullah, huwa al-haq, adalah kebenaran. Semuanya itu makna yang benar, makna daripada siratal mustaqim. Kata beliau Al-Imam Ibnul Qayyim, wal jami'u, semuanya ibaratun an makna wahidin. Walaupun tadi maknanya macam-macam, itu satu maknanya. Apa itu? Wa huwa at-tariqu, yaitu at-tariq, jalan, al-musilu ilallah, jalan yang menyampaikan kepada Allah, pasti diduduki oleh iblis untuk dikeluarkan dari jalan yang lurus. Waqad taqaddama hadis Sabrah, dan juga telah berlalu hadis Sabrah bin Abil Faqih. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan, sesungguhnya syaitan, qa'ada li ibni Adam, dia menduduki Bani Adam. Bi'atrukihi kulliha, semua jalan menuju kebaikan, jalan menuju Allah, kata Rasulullah, diduduki oleh syaitan. Jangan lewat sini, jangan lewat sini, sana. Setiap jalan yang lurus. Fama min tariqi khairin, maka tidak ada jalan kebaikan. Illa wasyaitanu qa'idun alaihi, kecuali syaitan yang mendudukinya. Yaqta'uhu ala saliki, untuk yaqta'u itu diputus. Kalau bahasa sekarang dibegal. Nah, walaupun dia mengamalkan, minimal iblis berusaha untuk menghilangkan pahalanya. Kata Rasulullah SAW ketika azan, lari dia setan sampai kepentut-pentut, saking kencengnya larinya mendengar azan. Nah, begitu selesai azan, mendekat lagi ke orang yang mau sholat ini. Diburu betul, diincar betul tadi katanya. Begitu qomat, dia lari lagi. Selesai qomat, setannya balik. Nah, dikata Rasulullah SAW, yudzakiru hadza, diingatkan ini dan diingatkan itu. Sampai dia tidak mengerti berapa rakaat dia telah sholat. Surat apa yang dibaca imam. Tahu-tahu imamnya sudah salam. Nah, sholat yang seperti ini dapat apa? Walaupun dia sholat, itu kan sholat yang sebenarnya, sholat yang diterima oleh Allah kalau menyatu badan dan hatinya. Sementara kebanyakan kita, sholatnya hanya badannya. Takbiratul ihram menjadi pintu keluar dari sholatnya. Hatinya melanglang kemana-mana. Nah, kemudian iblis mengatakan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim." Kemudian aku pasti akan mendatangi mereka dari arah depan. Apa yang maksud dari arah depan? Insya Allah akan dibahas pertemuan berikutnya. Ini penting sekali untuk menjaga keistiqomahan kita berada di jalan yang lurus. Kata Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah, istiqomah itu ruhnya keadaan. Kan kita ingin keadaan kita ini selalu berada di jalan yang lurus. Karena kalau keluar dari jalan lurus, kita berada di jalan yang bengkok tadi, tersambar. Keluar dari jalan lurus, itu bahaya dunia, akhirat. Maka yang kita butuhkan apa? Maka istiqomah itu, kata beliau, ruhnya keadaan. Yang kalau tidak ada istiqomahnya, rusak keadaan seseorang. Ketika tidak ada istiqomahnya, rusak. Maka kita harus bangkitkan semangat istiqomah dengan mempelajari, mewaspadai perusak-perusak istiqomah
Di antaranya yang ada pada diri kita, yaitu nafsu kita dan syaitan. Bagaimana perbuatan setan kepada Bani Adam, sebagai manusia, nanti insya Allah kita bahas. Yang ini kata Allah, pasti iblis itu akan mendatangi dari arah depan. Yang dimaksud apa? Insya Allah akan kita bahas Jumat berikutnya. Wallahu alam bisawab. Semoga ini sedikit menambah iman kita, menambah takwa kita. Semoga Allah SWT mengerjakan hidayah dan taufiknya. Kita istiqomah berada di jalan yang lurus. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Bisa menyeberangi jembatan yang membentang di atas jahanam. Nanti di sana kalau mau ngobrol-ngobrol panjang di sana ya. Nanti mau bikin kopi apa Pak Budi? Oh, kopi Thailand, kopi apa nanti di sana. Ngobrol panjang. Nanti bisa di sana nostalgia. Setiap hari Jumat manusia kumpul. Berkumpul ada namanya pasar. Nah, bukan jualan di sana, cuma ngobrolin bagaimana dia bisa selamat sampai ke sana. Jadi sekarang kita bercapek-capek dahulu, bersungguh-sungguh dahulu. Nah, untuk mencapai keselamatan, semoga Allah juga membersihkan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, sehingga kita benar-benar menghadap Allah dalam kondisi qalbun salim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.